Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerjanya. Yang materi yang kami buat yaitu dokumentasi suap kasus rawat jalan pada ibu. Anggota kelompok kami yang pertama Dokomang Nariase dengan NIM 20060091001 dan yang kedua saya sendiri Loresa Yani dengan NIM 2006090910005 dan yang ketiga ada Nyoman Ayuni Dedikantari dengan NIM 2006090910006 dan yang keempat ada Kadek Dilamas Priliani dengan NIM 2006090910012 dan yang terakhir Idayu Kumam Fitriani dengan NIM 2006090910021. Materi yang kami bahas di sini adalah yang pertama pengertian suap, dan yang kedua pengertian rawat jalan, dan yang ketiga prosedur penerimaan klien rawat jalan, yang keempat dokumentasi kasus suap rawat jalan pada ibu, dan yang terakhir adalah mengkritisi dokumentasi suap kasus rawat jalan pada ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suap. Suap adalah catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis, dan tertulis yang dipakai untuk mendokumenkan asuhan pasien dalam rekaman medis pasien sebagai catatan kemajuan. Bentuk suap umumnya digunakan untuk pengajian awal pasien dengan cara membantu sebagai berikut. Yang pertama S, yaitu subjektif. Data subjektif berisi data dari pasien melalui anamnesis atau wawancara yang merupakan ungkapan langsung. Yang selanjutnya ada O, objektif. Data objektif, data yang dari hasil observasi melalui pemeriksaan fisik. Yang selanjutnya ada A, assessment. Assessment, analisis, dan interpretasi berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dibuat dari hasil observasi yang termasuk diagnosis, antisipasi diagnosis, dan potensi masalah, serta perlu tindak lanjut tindakan segera. Yang selanjutnya ada P atau plan atau juga perencanaan. Merupakan rencana dari tindakan yang akan diberikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi, diagnosis atau laboratorium, serta konseling untuk tindak lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian rawat jalan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165 MKes SK 10/2007, pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas, medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. Pelayanan rakyat jalan tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal seperti rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien atau home care dan di rumah perawat atau nursing homes. Yang kedua, pelayanan rawat jalan menurut Edna K. Woodman RR dalam buku Health Information Management pada tahun 1994 adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak dirawat sebagai pasien rawat inap di rumah sakit atau institusi perawatan kesehatan. Rawat jalan merupakan salah satu unit kerja di rumah sakit yang melayani pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam. Pelayanan termasuk seluruh prosedur diagnostik dan terapeutik. Pada waktu yang akan datang, rawat jalan merupakan bagian terbesar dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prosedur penerimaan klien rawat jalan. Yaitu ada 3. Yang pertama, klien baru, yaitu setiap klien baru diterima di tempat penerimaan klien dan akan memperoleh nomor klien yang akan digunakan sebagai kartu pengenal. Kartu pengenal harus dibawa pada saat kunjungan berikutnya di rumah sakit yang sama, baik sebagai klien rawat jalan. Yang kedua itu klien lama.
Klien lama adalah klien yang akan datang ke tempat layanan kesehatan di mana dia sudah tercatat sebagai klien di tempat layanan tersebut, baik datang dengan masalah kesehatan yang sama ataupun berbeda. Yang ketiga, klien gawat darurat. Pasien gawat darurat adalah klien yang membutuhkan pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa klien. Layanan klien gawat darurat dibuka selama 24 jam untuk penyelesaian administrasi dilakukan setelah klien mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Dilamas Berliani dengan NIM 20060910112. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi swab kasus rawat jalan pada ibu. Pendokumentasian asuhan kebidanan antenatal pada Nyonya A dengan hipertensi dalam kehamilan, tanggal kunjungan yaitu 22 September 2017 pukul 11.20 WITA. Tanggal pengkajian yaitu 22 September 2017 pukul 11.20 WITA. Nama pengkaji yaitu Hasriana. Yang pertama ada data subjektif atau S, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala. Yang kedua, ibu mengatakan masih merasakan sedikit pusing. Yang ketiga, ibu mengatakan masih cemas dengan kehamilannya. Yang keempat, ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kanan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, data objektif atau O, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan umum ibu baik. Yang kedua, kesadaran kompos mentis. Yang ketiga, gestasi 35 minggu 5 hari. Yang keempat, tanda-tanda vital. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu asesmen atau A, yaitu sebagai berikut. Diagnosa aktual, tunggal, hidup, keadaan janin baik, dan keadaan ibu dengan hipertensi dalam kehamilan. Yang terakhir yaitu yang keempat, planning atau P. Tanggal 22 September 2017, yaitu yang pertama menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya normal dan keadaan janinnya baik. Hasilnya ibu mengerti dan bahagia atas kondisinya sekarang. Yang kedua yaitu mengingatkan ibu untuk tetap melaksanakan HE atau Health Education, yaitu menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas sehari-hari, dan menganjurkan tidur siang minimal 1 jam. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan diet garam, dan juga mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, gandum, jagung, dan umbi-umbian. Makanan yang tidak perlu dikurangi pada saat hamil seperti banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, tahu, tempe, dan banyak minum air putih untuk kesehatan ibu dan juga janinnya. Hygiene dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila lembab. Hasilnya ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melaksanakan anjuran yang diberikan. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mengkritisi dokumentasi swab pada kasus rawat jalan pada ibu hamil. Baik, menurut kelompok kami, contoh kasus rawat inap ibu hamil dengan hipertensi dan ibu nifas sudah lengkap dan sesuai dengan teori swab karena pengkajian yang dilakukan telah memenuhi setiap langkah-langkah dalam swab, yaitu subjektif, data objektif, asesmen, dan plan yang dicatat secara sederhana, jelas, dan logis. Nah, sekian dari paparan kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi Santi Santi